Sahabat anak Indonesia, sore hari ini kita kedatangan tamu, seorang putri Bali yang cantik, namanya Rista. Selamat datang di Ngobras. Sore hari ini senang sekali Rista bisa nanti membagi pengalaman untuk sahabat-sahabat anak Indonesia. Saya mendengar bahwa kamu menguasai hampir 20 bahasa di dunia ini. Bisa dijelaskan nggak itu sih, Rista? Pertamanya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi kisah dari kenapa saya bisa berbahasa. Awalnya itu dulu saya waktu kecil, Kecil itu sudah sekolah kah? Belum. belum, Belum. ya masih Silakan. ya. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya keduanya kerja, dan nenek saya juga kerja, Iya. kakek. Jadi di rumah itu kayak nggak ada teman. Habis itu diajaklah saya dengan ibu saya eh, berjualan berjualan ke Pura Besakih, karena kan di Pura Besakih itu dulu pusat tamu yang datang ke Bali itu pasti Wisatawan ya gitulah ya. ya Ya, wisatawan ya. yang datang ke Bali itu pasti ke Pura Besakih, karena Pura Besakih pura terbesar di Bali. Jadi dulu di sana saya berkesempatan bertemu dengan banyak sekali wisatawan dari mancanegara. Mancanegara. Iya, dengan begitu memotivasi saya untuk belajar bahasa melalui awalnya sih hanya mendengar-mendengar saja. Setelah itu mencoba untuk belajar, mempraktekkan, Betul. dan karena di lingkungan tersebut banyak yang berjualan kartu pos. Ya. Karena dulu banyak wisatawan yang membeli kartu pos, jadi di sana saya menjual kartu pos, belajar bahasa demi bahasa melalui mencatat, sistem mencatat. Jadi nanti kalau ada ada wisata Iya, dari iya, iya. negara sana, nanti saya bisa Kamu menambah, membantukan itu iya, ya. Oh. menambah ilmu dengan mencatat setiap kata baru. Seperti itu. Oh. Jadi terkumpul karena kebetulan juga saya bisa mengingat dan bisa mengerti sedikit-sedikit apa yang dikatakan. Kalau saya nggak ngerti pasti saya nanya ke guide-nya. Betul. Ya. Bukan menonton televisi ya. Kalau Bukan, misalnya film-film luar gitu, kamu senang enggak. itu sehingga Kalau kamu kalau itu enggak enggak ya. terlalu. Saya Jadi lebihnya lebih itu, lebih berdialog kepada iya, wisatawan yang berkunjung di iya. tempatmu Kayak begitu iya, ya. kayak learning by doing sistemnya, Learning ya. by doing ya. Kayak autodidak jadinya. Iya. Enggak, les privat itu enggak. Habis itu emang sengaja belajar itu enggak juga, tapi emang ada niat. Habis mencatat, Mencatat ya. ya mengkumpulkan kosakata. Karena itu bisa sedikit demi sedikit jadi bisa berkomunikasi dengan wisatawan. Wisatawan Ya, itu ya. karena wisatawan juga lebih suka jika kita ingin belajar. Begitu ya, Seperti itu. berdialog Iya, langsung ya, apalagi berkomunikasi langsung ya. iya, apalagi mereka mendengar sekilas kita bisa bahasa mereka, pasti mereka seperti tertarik dengan Begitu ya, iya. betul. Nah, kamu anak nomor berapa dari berapa keluarga, Dek? Keluarga saya cuma satu. Cuma hanya kamu ayah, Enggak, cuma saya bersaudara 2 orang. perempuan laki? Iya, Oh, adik adik saya ya masih ya. laki-laki, ya. Dia juga bisa berbahasa, banyak bahasa yang dikuasai? Enggak, Enggak tapi juga ya. keinginan dia untuk belajar itu hampir Masih mirip dengan mirip saya ya. dulu. Ya, saya contohnya saya punya satu kamus yang saya beli dulu waktu SD. Di sana ada kosakata. Kosakata. Pasti adik saya selalu bertanya, Mbok Ta, caranya bilang ayah mau beli es krim itu kayak gimana, gitu. Gimana Iya. begitu? Pasti nanti kalau bapak atau ibu saya datang pasti digituin. Oh. Mother, I want to buy some ice cream, kayak Oh, gitu. gitu. Nah, dengan penguasaan bahasa itu tadi, bisa langsung menuliskan dengan kalimat tidak? Kalau misalnya untuk bahasa Inggris, iya, Bisa ya. karena saya belajar bahasa Inggris di sekolah. Dan kalau untuk bahasa lainnya itu saya harus Lebih melihat pada oral kamus. gitu ya? Iya, Heeh. lebih ke speakingnya. Speakingnya Iya, ya. lebih ke bicaranya daripada menulis. Karena
sistem belajar saya otodidak, jadi lebih diajarkan untuk berbicara. Karena kalau wisatawan itu Speaking kan gitu ya? nggak pasti nggak terlalu punya banyak waktu untuk kita untuk mengajar Betul. kita sampai Iya, detail iya. untuk menulis itu nggak Menulis. pasti. Yang diajarkan itu seperti bagaimana cara kita mengungkapkan kata, ya Mengkomunikasikan sesuatu mengkomunikasi, ya. iya. Iya. Jadi, Kalau misalnya di wisatawan A memberikan saya ilmu sedikit, jadi kan dia pasti buru-buru untuk mencari betul, tur iya. lainnya. Pasti nanti kalau ada wisatawan seperti itu, pasti saya akan mengeluarkan bahasa itu. Ketika saya mengeluarkan bahasa itu, maka wisatawan itu pasti mengkoreksi. Iya, seperti ini. Yang benar itu seperti ini cara Iya, iya. pengucapannya, seperti itu. Nah, dari 20 bahasa di dunia yang kau kuasai itu yang paling dominan sekarang yang paling kau kuasai itu bahasa apa aja? Inggris, Inggris. Yang Eh, kedua Perancis Prancis, sedikit-sedikit terus ya, Jerman, Jerman, terus waktu dulu sih sempat belajar bahasa Spanyol. Spanyol ya sempat ya. Yes, Spanyol bisa karena yang kebanyakan turis datang ke Besaki itu Lebih yang banyak orang Eropa, Spanyol. Oh, yang Eropa. Eropa. Kalau orang Asia itu jarang, Sangat jarang ya. Cina itu jarang. Jarang ya. Ya, dan kalau belajarnya pun agak susah karena lebih gimana ya, lebih welcome orang Eropa kayak gitu sih. Mm-mm. Nah, bisa nggak kau contohkan misalnya salah satu misalnya bahasa Spanyol deh misalnya. Eh, Hola, kayak gitu kan kata hello itu. Aku cinta padamu misalnya gitu yang paling sederhana. Iya. Iya, coba deh Spanyol. Kalau misalnya aku cinta padamu apa ya? Spanyol lah gitu. Yang kalau bahasa Inggris kan umum udah I love Iya, you. betul, iya. Kalau bahasa Spanyol Atau Perancis atau silakan di luar Inggris gitu. yang kalau misalnya kata I love you itu kan Iya. agak dengernya agak jarang dari tamu. Kalau misalnya perkenalan diri boleh? Boleh Kalau silakan perkenalan ya, diri. coba deh presentasikan dulu dirimu misalnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau campur saja nggak apa-apa, nggak masalah. Supaya sahabat-sahabat anak Indonesia bisa meniru, mencontoh kreativitasmu, bakat minatmu supaya menjadi anak Indonesia yang tangguh. Silakan. Good evening. My name is Nipu Turista. So today I want to tell you something. First, I want to introduce myself. My name is Nipu Turista. I was born at Besaki on 9 October 2006. So today I want to give you some inspiration about my English or some languages in world. So that's all about me. But first you can call me Rista, or also you can call me Putu because I'm a Balinese girl. That's I can tell to you. My name Putu, and now I want to introduce on French language. Bonjour messieurs dames, je m'appelle Nipu Turista. Je suis né en octobre 2006 à Besaki Village. Wah, Yang itu, luar kayak biasa. Perancis. Perancis itu Perancis ya. Iya. Tadi apa lagi satu lagi? Coba. Inggris. Inggris ya. Iya. Sangat luar biasa, Rista. Saya kira bahasa-bahasa seperti Spanyol tadi, mungkin kamu agak grogi kali lihat saya ya. Walaupun saya hanya sekedar bononui, bonjour. Bonjour, ya. Itu bahasa apa tuh? Yang Bongsu itu bahasa Perancis. Wah, sekarang Jerman ada nggak sedikit saja? Eh, Guten Abend gitu apa kayak itu? ya, Guten Morgen, Dankeschön, Dankeschön. ya. Ich liebe dich. Iya, Ich liebe dich. Iya, itu. Iya. Apalagi Kayak, misalnya? tapi kalau kayak tamu yang bilang Ich liebe dich itu kayak yang tamu emang friendly. Waktu Friendly gitu ya, ya agak maksudnya? welcome Ya saya tamunya. kan friendly dengan Rista kan. Nah, Seperti itu. nah, saya kira ini satu pengalaman Rista yang sangat luar biasa ya. Sahabat-sahabat anak Indonesia saya kira perlu belajar seperti Rista. Tidak perlu belajar ke les mana namanya kursus-kursus yang mahal-mahal itu, Iya. tetapi ternyata dengan niatan berkomunikasi, kebetulan ada kesempatan Rista bertemu dengan wisatawan ya. Sebelum corona tentu Iya. ya. Sekarang sudah banyak corona masih para turis sudah pada belum mau Iya, datang belum, ke Bali. iya. Tapi saya kira tidak mengurangi semangat dari Iya, Rista. semangat untuk Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada anak-anak Indonesia, Rista? Eh, Pengalaman dengan pengalamanmu itu.
menurut pengalaman saya ingin menyampaikan bahwa terutama di masa pandemi ini pasti tidak semua orang berkesempatan bertemu dengan wisatawan. Jadi sebaiknya kita lebih memanfaatkan teknologi tentunya sekarang. Oh, iya. Karena teknologi sudah semakin maju. Waktu saya TK, SD itu sama sekali belum mengenal gadget. Belum mengenal gadget. Belum ya? mengenal gadget. Saya pun baru mempunyai handphone sejak saya kelas 4 atau 5 SD kalau nggak salah. Kelas 5, kelas 5. Iya, itu baru punya handphone. Kau SMP sekarang ya? Iya, Nah, kelas 3. Dulu kalau sekarang anak-anak sekarang, adik-adik semua yang ada di Indonesia, mari kita belajar dengan memanfaatkan segala yang ada. Karena jika kita sudah niat untuk belajar, saya percaya pasti kita akan bisa untuk mencapai akan sesuatu. bisa dan pasti bisa. gitu Iya, ya. pasti. Kita harus memiliki moto hidup. Apa Jadilah Apa itu? dream big to be big. Bermimpilah besar untuk menjadi seseorang yang besar. Apa tadi? Dream big to be big. Dream big, Dream big to be big. Oke. Harus bermimpi Ada yang mimpi besar besar ya. untuk menjadi besar. Kita harus bermimpi besar untuk menjadi besar. Iya, iya. Moto lain kita harus kita bukan sistemnya, kita bukan berjuang untuk hidup itu bukan untuk berjuang, tapi berjuanglah untuk hidup. Gitu. Itu Iya, motomu ya. Iya, kita harus punya moto hidup, kita harus punya plan, kita harus punya cita-cita. Dengan sekarang kita bercita-cita, kita akan mempunyai tujuan tentunya. Jika kita ingin bertujuan A, maka kejarlah A. Dengan begitu kita akan lebih cepat menangkap sesuatu. Karena apapun yang kita lakukan harus memang dari niat. Tidak boleh paksaan dari siapapun. Karena jika itu paksaan, pasti sesuatu yang kita lakukan akan menyimpang. Contoh, Ya. kita suka IPA, namun Ya. kita diarahkan untuk bahasa Inggris. Untuk iya, Inggris iya. pasti akan menyimpang. Karena kita lebih suka dengan IPA, materi IPA. Jika kita sudah suka dengan bahasa, kembangkanlah bahasa. Jika kita suka Arah ke IPA, situ, iya. Jika kita suka IPA, kembangkanlah ke Itu IPA. artinya minat bakat ya. Iya, Jadi harus itu minatmu, dikembangkan. Itu didorong supaya itu berkembang ya. Iya, bukan berarti kita tidak suka yang lain. Tapi kita punya bakat lebih. Kalau saya sendiri lebih mengembangkan ke bakat. Apapun bakat Bakat, di ya, bidang iya. kita itu kembangkan. Karena jika kita mengembangkan minat dan bakat, pasti itu akan lebih berpotensi. Luar biasa anak Indonesia. Saya kira pengalaman dari Rista ini cukup ya mendorong kita anak-anak Indonesia supaya kembangkanlah bakat minatmu karena itu merupakan hak asasi juga. Iya. Kepada orang tua juga jangan paksakan kehendakmu. Ketika anak berminat berbahasa, arahkanlah dorong menjadi anak yang betul-betul berminat untuk itu supaya dia berkembang. Kalau dia mencintai musik misalnya, doronglah dan katakanlah berikan fasilitas kepada anak supaya dia terdorong menjadi pemusik yang handal dan sebagainya. hebat. Itu sahabat anak Indonesia. Tetapi masih ada pertanyaan saya, Rista. Bagaimana respon teman-temanmu di SMP itu ketika kamu diketahui ya tadi ada hampir 20 bahasa yang kau kenal gitu ya. Iya. Tapi ada 4 bahasa yang kau kuasai secara otodidak lewat komunikasi orang yang berbahasa berbeda dengan bahasa kita. Tentu kalau orang Inggris mengatakan Rista itu bisa berbahasa Indonesia, dia katakan wah pintar sekali dia berbahasa Indonesia. Ya tentunya karena kita orang Indonesia atau Rista orang Indonesia. Demikian juga orang Prancis. Wah ada anak kecil begitu kan. Wah pintar menyapa kita dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa. Ya karena bahasa mereka. Nah kira-kira apa yang respon dari teman-temanmu di SMP itu ketika kamu menguasai ada 4 bahasa itu? Kan nggak semua teman-temanmu itu menguasai itu kan? Iya. Apalagi saya ketahui bahwa sekolahmu di kaki gunung ya, jauh Iya. jauh dari kota dan sebagainya. Tapi semangat. Tapi untuk semangat belajar. kita nggak beda dengan Itu. sekolah-sekolah yang ada di kota. Itu yang perlu kau sampaikan. Artinya apa respon temanmu? Apa respon guru-gurumu terhadap mungkin saja gurumu juga tidak menguasai 4 bahasa itu karena dia
bukan jurusan untuk mengajar itu. Misalnya kira-kira seperti itu, Rista. Respon teman-teman sangat welcome, baik dan gembira. Awal sekolah itu ditanya, kamu yang sempat gini ya, kamu yang sempat gini gitu. Tapi awal-awalnya agak canggung, tapi karena udah berjalan, lewati pelajaran sama-sama, jadi semuanya jadi nyambung. Tumbuh rasa kekeluargaan. Kekeluargaan. Iya. Bagaimana respon dengan guru-gurumu misalnya? Sama. Sama ya? Iya, semangat kita sama, didukung. Kalau misalnya ada lomba di luar, kan kita ada di kaki Gunung Agung. Ya, kaki Jauh, Gunung Agung, ya, sorry. sangat jauh dengan Itu kabupaten kota ya? Karangasem. Karangasem. Kita berada jauh dari kota. Jadi guru kita sangat mendukung kita untuk mengikuti perlombaan yang ada di luar kabupaten. Iya. Misalkan ada perlombaan di seprovinsi Bali. Kan kadang-kadang suratnya itu nggak langsung nyebar ke sekolah kita. Jadi kita bisa melihat melalui media sosial, Instagram, di info lomba atau apa. Nanti pasti guru kita akan mendorong. Misalkan dicarikan pembina, pasti guru akan membina. Seperti di sekolah saya, guru sangat mendukung, mengantarkan siswanya kemari, ke sana, kemari. Sangat mendukung, iya. Sesuai minat dan bakatnya sangat didukung. Tapi pernah nggak kamu berkomunikasi dengan ayah, dengan ibu, mama dan papa itu dengan menggunakan bahasa yang kau kuasai? Kalau ibu enggak, kalau bapak dulu iya, sempat bahasa Inggris dan sempat juga diajarin sedikit bahasa sama bapak. Kebetulan bisa lah. Karena bapak kebetulan jadi guide di Besakih ya dulu. Waktu masih muda gitu. Bukan masih muda. Waktu wisatanya masih dan banyak wisatawan yang berkunjung. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu banyak karena corona. Bisa nggak kau jelaskan itu kepada anak-anak sahabat anak Indonesia, tempat itu tadi, tempat wisata tadi itu apa? Yang bentuknya, yang dimana banyak wisatawan datang ke situ itu pura atau? Pura. Pura itu. Iya. Pura Besakih itu kan pura terbesar di Bali. Ya, coba jelaskan itu. Pura Besakih itu kan pura terbesar di Bali. Jadi di sana pasti setiap orang Bali pasti harus kalau yang beragama Hindu tentunya ya. Pasti akan bersembayang di sana karena di sana terdapat pedarman-pedarman mereka, pura-pura mereka. Karena pasti orang Bali kalau orang Bali belum pernah datang ke tempat itu berarti belum orang Bali. Oh gitu ya kuncinya ya? Iya, karena kalau misalnya orang Bali, terutama yang beragama Hindu pasti pernah sembahyang ke Pura Besakih. Karena di sana pura terbesar, pusat dari pura-pura semuanya. Iya, karena leluhur mereka juga ada di sana. Itu yang misalnya membuat wisatawan tertarik untuk melihat itu. Ya, keunikannya. Di sanalah dulu ayah sempat menjadi guide lah. Iya, jadi guide wisatawan. Dan bahasamu menguasai kau bahasa juga. Karena wisatawan karena di sana berkomunikasi, tadi disebutkan awalnya adalah menjual kartu-kartu, kartu pos wisatawan. Awalnya anak Indonesia itulah latar belakang dari Rista dengan orang tuanya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cuma itu yang bisa saya sampaikan, terutama dalam masa pandemi ini, manfaatkanlah teknologi karena dalam teknologi tersebut kita bisa menjangkau apapun dan gunakanlah teknologi sebaik mungkin untuk menemukan sesuatu. Dalam artian gunakanlah teknologi untuk mencari, mengakses informasi terkait dengan materi pelajaran ataupun lomba-lomba, mengikuti sesuatu yang ada di sekitar tempat atau di mana kalian berada saat ini. Rista, ini selain diskusi kita, ngobras ini tentang Rista menguasai bahasa sebagian dari belahan dunia ini. Saya mendengar bahwa di Karangasem itu banyak anak-anak usia anak-anak ya yang ditemukan sudah menikah. Apa pendapat? Di sana pertama itu pasti kenapa terdapat seperti itu pasti pertama pergaulan, lingkungan itu pasti yang pertama. Kemudian motivasi dari orang tua pasti
pastinya dari orang tua yang pertama. Dan kenapa adanya hal seperti orang itu? tua mendorong Tidak terlalu mengontrol anaknya. hmm, Biasanya seperti itu. Namun saya juga ingin berpesan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, tentunya gunakanlah kepercayaan orang tuamu dengan sebaik mungkin. iya. Seperti Karena itu. saya tentunya prihatin ya, Iya, di mana ditemukan fakta-fakta bahwa ada banyak usia anak terpaksa menikah di Karangasem dan di tempat-tempat yang lain. itu juga sebenarnya dari faktornya bisa jadi terjadi karena dari segi ekonomi. Ekonomi Iya, ya. pasti kurangnya pendidikan, makanya jadinya seperti itu. Karena mereka tidak bersekolah, jadinya mereka sibuk dengan dunia mereka tanpa memikirkan pendidikan. Itu bisa saja menjadi salah satu faktornya. Pasti ada faktor lingkungan, ekonomi, faktor keluarga, Keluarga ya. seperti itu, bermacam-macam faktor berarti. Tapi memang banyak di situ anak Kalau terpaksa putus sekolah gitu. Kalau putus sekolah, kalau di lingkungan saya tidak terlalu. Kalau kalau di pelosok-pelosok mungkin saja. saja, Karena kalau di lingkungan saya dulu kita hidup di pariwisata, jadi semuanya pasti berkeinginan bekerja di pariwisata. Seperti banyak sepupu teman-teman saya, eh, jika saya tanya apa keinginannya, apa cita-citanya, pasti cuma satu, pariwisata atau enggak keluar seperti itu aja. Hmm. Kalau Di samping penguasaan bahasa itu, kamu saya dengar pintar menari juga, bener ya? nari, kalau anak kecil atau yang anak-anak Bali pasti bisa menari. Pasti menari. Sedikit tidaknya pasti bisa menari. Iya, sahabat anak Indonesia, inilah pengalaman Rista berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini mendorong anak-anak Indonesia mengembangkan bakat minatnya. Terima kasih Rista sudah datang Sama-sama. jauh-jauh dari Dari kaki Karangasem Gunung ya. Agung. Kita menikmati sunset ini ya di Pantai Kute ini. Sekali lagi salam untuk ayah dan ibu, salam untuk guru-gurumu, salam untuk teman-teman remajamu di Karangasem. Sekali lagi terima kasih sahabat Indonesia, sahabat anak Indonesia. Inilah akhir dari dialog kita dengan Rista. Sahabat anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju, merdeka. merdeka. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Rista. Jadi di sini saya akan memberikan kesan-kesan dan akan memberikan pesan kepada seluruh anak-anak yang berada di Indonesia tentunya. Kita sebagai generasi muda bangsa, sebaiknya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama. Kita sebagai anak Indonesia, kita juga harus memotivasi, mendorong keinginan dan menciptakan minat dan bakat kita sejak dini. Dengan selalu belajar, menghormati orang tua, membantu orang tua, dan segala sesuatu bisa kita lakukan jika kita sudah memiliki niat, usaha, dan keinginan. Let's learn anything and let's do anything that you can for yourself. Love yourself and do anything that you can. Well, that's all from me. Thank you so much and merci beaucoup. Spasiba, paka-paka. Dankjewel, dankeschön, and goodbye. See you next time.